Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 4 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor John Laba SDB dari komunitas Salisan Don Bosco Tiga Raksa Tangerang dalam Fresh Juice hari ini, hari Rabu pekan biasa yang ke-31 bertepatan dengan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus. Sumber inspirasinya saya ambil dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Sekarang saya bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, saya memberi judul renungan hari ini, mengikuti Yesus sampai tuntas. Pada hari ini seluruh gereja Katolik mengenang Santo Carolus Borromeus. Orang kudus ini dilahirkan di istana Roccadarona di tepi Danau Maggiore, Italia pada tanggal 2 Oktober 1538. Carolus Borromeus berdarah bangsawan, merupakan putra kedua dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Gilberto Borromeo, merupakan seorang yang saleh dan berbakat. Ibunya Margareta de Medici, merupakan saudari Paus Pius yang keempat. Carolus Borromeus nantinya menjadi kardinal dan uskup agung di kota Milano, Italia Utara. Dari seluruh kisah kehidupan dan karyanya, Carolus Borromeus kelihatan sudah ditentukan oleh Tuhan sejak lahirnya untuk menjadi abdi Allah bagi kemajuan gerejanya. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok yang bermati raga, tekun dalam doa, hidup sederhana, memiliki cinta kasih serta perhatian istimewa bagi kaum papa dan miskin, dan juga orang-orang sakit.
Mengapa Carolus Borromeus bersikap demikian? Paus Emeritus Benediktus ke-16 pernah mengatakan bahwa cinta kasih yang dimiliki Santo Carolus Borromeus tidak dapat dilepaskan dari relasinya yang dipenuhi oleh cinta yang mendalam kepada Yesus Kristus. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan begini, Carolus Borromeus mengkontemplasikan dalam misteri suci Ekaristi dan salib, menghormatinya dalam persatuan erat dengan misteri gereja. Ekaristi dan Dia yang tersalib membenamkan Carolus dalam kasih Kristus, dan hal ini mengubah serta mengobarkan semangatnya sepanjang hidupnya, memenuhi malamnya yang dihabiskan dalam doa, mendorong setiap tindakannya, mengilhami liturgi agung yang ia rayakan bersama umat, dan menyentuh hatinya secara mendalam sehingga ia kerap kali tergerak hingga menangis. Sosok Santo Carolus Borromeus sangat menginspirasi kita hari ini untuk bisa memahami pesan Injil yang barusan kita dengar tentang semangat sebagai murid untuk mengikuti Yesus Kristus sampai tuntas. Penginjil Lukas bersaksi bahwa pada suatu ketika Yesus berpaling kepada banyak orang yang oleh Lukas disebutnya sebagai murid-murid Yesus, sambil berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Sepintas, banyak di antara kita tentu merasa kaget karena seolah-olah Yesus mengajar kita untuk melanggar perintah Allah yang keempat dengan membenci orang tua. Padahal perintah Allah mengatakan kita menghormati ibu dan bapak kita atau orang tua kita. Tapi dalam Injil tadi kita mendengar membenci orang tua, ayah dan ibu, pasangan hidup, anak-anak, dan saudara-saudara. Ini merupakan ungkapan yang sifatnya paradoksal. Maksud Yesus adalah ia memberikan kondisi yang radikal bagi kita untuk bisa mengikutinya sampai tuntas. Kondisi yang radikal itu berkaitan dengan pemisahan dengan sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, saudara-saudara, bahkan nyawa sendiri untuk bisa lebih bebas mengikuti Yesus. Hal kedua yang diungkapkan sebagai syarat untuk mengikuti Yesus adalah kerelaan untuk memikul salib. Yesus berada di depan dan kita mengikutinya dari dekat dengan memikul salib kita masing-masing. Salib adalah pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang menyakitkan, yang menjadi beban, tetapi memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang lain. Yesus memikul salib supaya kita mengalami penebusan berlimpah. Salib-salib kehidupan kita juga berguna untuk membantu orang lain menjadi bahagia, menjadi selamat dalam hidupnya. Nah, di sini ada 3 kondisi yang menjadi syarat penting untuk bisa mengikuti Yesus dari dekat, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Yakni, berani melepaskan diri untuk meninggalkan keluarga supaya lebih fokus pada Yesus. Ayat yang ke-26 tadi.
Siap untuk bisa memikul salib dan mengikuti Yesus dari dekat. Ayat yang ke-27. Dan kita juga dituntut untuk memiliki sikap lepas bebas, yakni berani untuk melepaskan diri dari harta milik. Ayat yang ke-33 tadi. Saudari dan saudara, Santo Carolus Borromeus benar-benar menunjuk jalan kepada kita untuk mengikuti Yesus dari dekat dalam tindakan nyata, yakni memiliki sikap lepas bebas untuk mengikuti Yesus dari dekat dengan memperhatikan kaum miskin dan orang-orang sakit. Maka saya mengakhiri renungan ini dengan sekali lagi mengutip kesan dari Paus Emeritus Benediktus ke-16 tentang Santo Carolus Borromeus ini. Dia mengatakan, kasih mendorong Carolus Borromeus untuk mengosongkan isi rumahnya dan meninggalkan segala kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, menopang mereka yang lapar, untuk memberikan pakaian dan meringankan beban orang-orang sakit. Ia mendirikan institusi yang bertujuan untuk memberi pertolongan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Tetapi kasihnya bagi orang miskin dan menderita bersinar dalam cara yang luar biasa selama wabah tahun 1576, ketika Uskup Agung Suci ini memilih untuk tinggal di tengah umatnya, untuk menyemangati mereka, melayani mereka, dan membela mereka dengan senjata doa, silih, dan kasih. Inilah model mengikuti Yesus dari dekat sampai tuntas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena orang kudus seperti Santo Carolus Borromeus yang hari ini kita rayakan, dan dia memberi teladan kepada kita untuk bisa mewujud nyatakan Injil yang tadi barusan kita dengar, terutama bagaimana kita menjadi murid untuk mengikuti Yesus sampai tuntas. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau juga memanggil kami untuk mengikutimu dari dekat. Semoga kami dapat memiliki sikap lepas bebas, meninggalkan segala-galanya, supaya lebih fokus mengasihi dan melayani Engkau, dan juga berani untuk memikul salib sehingga bisa mengikuti Engkau dari dekat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami untuk menjadi pengikut Kristus sejati dalam hidup kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.